Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Adinda Ramadhani Ningrum dengan NIM 3 digit terakhir 045 dari kelas Pratikum B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang motor industri Start Delta Starter. Apa itu motor induksi? Jenis motor listrik AC yang arus listrik pada bagian rotornya dihasilkan melalui induksi elektromagnetik dari stator. Prinsip kerja motor induksi. Rotating magnetic field atau RMF ketika arus AC 3 fasa dialirkan ke balikin stator akan tercipta medan magnet yang berputar di sekitar rotor. Kecepatan putaran medan magnet ini disebut kecepatan sinkron yang rumusnya seperti pada PPT. Selanjutnya, induksi arus pada rotor. Medan magnet yang berputar ini memotong batang-batang konduktor pada rotor. Perpotongan ini menginduksikan tegangan dan kemudian arus pada rotor mirip trafo. Arus rotor yang terinduksi ini menghasilkan medan magnetnya sendiri. Interaksi antara RMF, stator, dan medan magnet rotor inilah yang menghasilkan torsi atau gaya putar yang menyebabkan rotor berputar. Agar arus terinduksi, rotor harus berputar lebih lambat dari RMF stator. Perbedaan kecepatan ini disebut dengan slip. Karakteristik perilaku motor. Torsi kecepatan. Saat diberi beban, kecepatannya sedikit turun atau slip bertambah, dan torsi meningkat hingga mencapai titik maksimum lalu turun lagi jika terlalu banyak beban. Faktor daya. Motor induksi cenderung memiliki faktor daya yang tertinggal atau lagging karena ia menarik daya reaktif untuk membangun medan magnet. Kecepatan. Kecepatannya hampir konstan dan sedikit dipengaruhi oleh beban selama bebannya tidak melebihi torsi maksimum motor. Tegangan belitan dan terminal motor. Tegangan motor dual voltage rating. Sebagai masa motor induksi modern dirancang untuk beroperasi pada dua tingkat tegangan yang berbeda, disebut dual voltage seperti 380 atau 660 volt atau 220 per atau 380 volt. Belitan. Stator motor induksi terdiri dari 3 kelompok belitan fasa utama U, V, dan W. Masing-masing kelompok belitan memiliki 2 ujung, satu awal dan satu akhir. Terminal. Keenam ujung ini dibawa keluar ke kotak terminal motor. Kombinasi penyambungan terminal inilah yang menentukan model operasi start atau delta. Start delta starter digunakan untuk mengurangi arus awal starting current motor induksi 3 fasa saat dihidupkan. Ketiga, ujung kondisi start Y saat start. Ketiga, ujung akhir belitan U2, V2, W2 dihubungkan menjadi satu titik netral. Tegangan yang bekerja pada setiap belitan motor menjadi lebih kecil, yaitu 1/3 kali V line. Karena tegangan belitan berkurang, maka arus awal yang ditarik motor juga berkurang menjadi sekitar 1/3 dari arus awal jika dihubungkan langsung direct online atau DOL. Kondisi delta. Setelah motor mencapai kecepatan tertentu, biasanya 70% sampai 80% kecepatan penuh. Koneksi diubah ke delta. Setiap belitan motor dan akan menerima tegangan saluran penuh atau V-line. Tegangan belitan sama dengan V-line. Motor beroperasi pada daya dan torsi terminalnya. Sekian penjelasan dari saya, langsung masuk kita ke simulasinya. Nah, kita masuk ke komponen motor listrik induksi. Di sini adalah fan cover, cooling fan, wiring box, and bell lifting ace, nameplate, cast iron frame, starter fan cover itu sebagai pelindung dari kipas dalam motor ini. Lalu cooling fan atau kipas itu berguna untuk mengalirkan udara untuk membuang panas dari motor saat bekerja. Sini ada terminal box. Terminal box ini adalah tempat penyambungan kabel listrik ke motor. Jadi di sini adalah tempat penyambungan listrik sumber ke lilitan motor agar motor dapat bekerja. Selanjutnya ada lifting ace. Di sini itu digunakan untuk mempermudah ketika memindahkan motor. Ini bisa digunakan untuk
pada control atau send untuk memindahkan motor. Lalu di sini ada nameplate, di mana nameplate ini berisi informasi atau spesifikasi dari motor ini. Biasanya ada seperti torsi motor, terus tegangan motor, arus motor, seperti itu, daya dari motor. Lalu ada juga stator. Di sini stator adalah bagian yang dia menghasilkan medan magnet. Nah, terdiri dari rangka besi dan lilitan atau kumparan untuk membentuk medan magnet ketika dialiri listrik. Terus di sini ada rotor. Rotor ini adalah bagian yang berputar di dalam stator. Dia di dalam sini. Lalu rotor ini menerima gaya putar akibat interaksi medan magnet stator. Ada juga poros atau shaft ini. Dia itu batang logam yang menyalurkan putaran rotor ke beban atau mesin yang digerakkan. Sini ada bearing. Nah, bearing ini digunakan untuk menopang poros agar rotor berputar halus tanpa gesekan berlebih. Lalu sini ada frame. Frame atau kerangka dari motor ini sebagai pelindung sekaligus jalur flux. Tahap pertama kita membuat rangkaian terlebih dahulu, mengambil komponen-komponen yang dibutuhkan. Ini sumbernya kita memakai 3 fase, netral dan ground, lalu MCB 3 fase. Lalu kontak NO, kontak utama kontaktor. Di sini ada 3 kontaktor di mana digunakan untuk kontaktor delta dan buat kontaktor menghidupkan motor. Lalu menggunakan terminal thermal overload relay untuk mendeteksi kelebihan beban atau perus sehingga nanti akan aktif untuk memutuskan sirkuit rangkaian agar motor tidak terbakar. Lalu kita ambil motor, di sini 3 fase, motor ini digunakan untuk rangkaian start delta. Sedangkan yang sebelumnya itu adalah motor untuk start. Yang ini motor hanya untuk rangkaian start, ini digunakan untuk rangkaian start delta. Nah, di sini sudah semua komponen-komponen yang digunakan untuk membuat rangkaian. Jadi, lalu kita wiring terlebih dahulu, ini sumbernya. Ini MCB-nya. MC lalu 3 kontak kontaktor. Untuk wiringnya, yaitu MCP3 pas mendapatkan sumber dari masing-masing, yaitu L1, L2, dan L3. Lalu, ini masuk ke kontaktor motor ini. Dari kontaktor motor ini masuk ke terminal overload relay. Pastikan ketika menarik, menghubungkan ini tepat ya, sesuai dari titik ujung ke ujungnya. Lalu mendapatkan ground. Nah, ini adalah kontaktor ini adalah kontaktor start. Jadi kita hubungkan serial. Ini sesuai untuk 12N12, ini untuk NO1, ini mendapatkan sumber dari L1, MCB, lalu kontak 10 ini mendapatkan sumber L2. MCB dan kontak 5 ini mendapatkan sumber AU3. Setelah MCB oke, lalu ini dihubungkannya itu sesuai urutan di mana kontak 2 dari konektor start ini ke BW2. Kalau kontak 4 ini ke U2. Lalu kontak 6 ini ke V2. Setelah itu ini adalah konduktor untuk delta. Untuk delta, jadi ini lalu kita hubungkan.
Seperti ini, lalu selanjutnya kita membuat rangkaian kontrol dari state delta ini sama yang digunakan yaitu MCB. Untuk fase netral kita sambungkan terlebih dahulu fase netral lalu menggunakan ini emergency lalu menggunakan kontak dari terminal over relay. Lalu ada button stop. Untuk button off, pas button on, dan kontraktor, lalu pas button start ini dikunci atau menggunakan link di parel dengan kontak NO dari kontraktor motor atau K1, lalu selanjutnya ini kontaktor motor kita ambil kontak dua file kontaktor lagi untuk kontaktor start dan kontaktor delta. Nah, untuk menghidupkan delta ini kita menggunakan yang namanya jadi start data ini akan bergantian hidupnya yang diatur dengan menggunakan timer secara otomatis. Jika timer ini sudah selesai menghitung maka rangkaian delta ini bergantian. Nah, jadi ini kita akan membuat rangkaiannya itu rangkaian start terlebih dahulu lalu delta. Jadi kita menggunakan kontak ini kita naikkan terlebih dahulu, baru kita turunkan jadi kontak dari start ini dihidupkan menggunakan kontak NC dari timer dan kontak NC dari kontaktor delta dan sebaliknya. Untuk menghidupkan motor delta, untuk menghidupkannya kita menggunakan kontak NO dari timer. Jadi kontak NO dari kontaktor start. Jadi menjelaskan secara singkat terlebih dahulu kontaktor start ini akan hidup ketika timer ini dia belum hidup atau belum aktif, dia masih menghitung. Jadi kontaktor start ini akan menyala dan begitupun kontaktor delta ini belum masih karena kita menggunakan kontak NC dari kontaktor. Lalu ketika timer ini selesai menghitung dan aktif maka akan memutus rangkaian start ini yang awalnya kontak NC dari timnya jadi NO. Dan pada kontaktor delta ini, kontak NO dari timernya akan menjadi NC tertutup dari arus dan di sini akan terputus kontak startnya, maka kontak motor start ini, kontaktor start ini mati. Lalu kontaktor berubah yang awalnya menghidupkan motor secara delta. Penjelasan lebih lanjut kita simulasikan nanti dan pastikan kita merangkai jalurnya ini tidak bertumbukan. Kita beri nama dulu untuk komponen-komponen yang digunakan. Ini adalah MCB3. Ini adalah kontaktor motor, ini adalah kontaktor start, ini adalah kontaktor delta, ini adalah overload relay, dan ini adalah motor. Ini adalah MCB.
satu fase. Terus di sini ada emergency. Ini adalah kontak dari terminal overload relay. Ini adalah pas button stop atau off. Ini adalah pas button start atau on. Ini adalah kontaktor motor. Ini adalah kontak info dari kontaktor motor. Ini adalah kontak dari timer. Ini adalah kontak MO dari timer. Ini adalah kontak NC dari kontaktor delta, kontak dari kontaktor star. Ini adalah kontaktor start dan ini adalah kontaktor delta. Ini adalah timer. Nah, ini kita dapat mengatur di sini berapa lama timer ini hidup. Untuk menghidupkan berapa lama timer ini, menghitung sebelum aktif untuk menghidupkan rangkaian delta. Ini kita isi 10 detik. Dan di sini kita juga bisa menambahkan lampu indikator, yaitu 3 keadaan yang dimana yang pertama ini motor on, lalu motor trip, dan motor off. Motor off ini menggunakan warna merah, motor trip itu menggunakan yellow trip, dan keadaan on itu menggunakan warna hijau. Kita sambungkan terlebih dahulu untuk lampu ini ke kontak motor, lalu ini untuk keadaan kita sambungkan ke kontak NO dari kontak NO dari kontak ini kita sambungkan lalu bisa kita simulasikan seperti ini. Jadi kita hidupkan terlebih dahulu MCB, fase MCB fasenya. Nah, ini adalah keadaan motor off. Motor belum indikatornya ketika kita klik tombol start ini, maka motor ini menyala, motor ini nyala, dan kita lepas start ini, tombol start ini, maka karena kita menggunakan pengunci di mana kontak NO dari, ya begitu. Setelah ini kontaktor ini nyala, aliran arus ini masuk ke sini, kontak kunci timer, kontak NC, kontak, jadi begitu.